Cahaya kuning kemerahan bersinar di arena turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Sudah ada lebih dari 1 menit di sana. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di arena karena cahaya, tetapi logam cair merah gelap mengalir ke bagian dalam penghalang pelindung, dan panas yang hebat menyebabkan banyak gelombang terbentuk di atasnya. Jika bahkan logamnya mencair, orang bisa tahu betapa mengerikan suhu di arena itu. Huo Yuhao pada akhirnya tidak membantu Wang Qiwer. Dia percaya pada kemampuannya. Pada saat yang sama, ia melakukannya untuk Tang Sekte. Dia adalah anggota dari Sekte Tang, dan sementara kemuliaan Shrek adalah penting, dia adalah master jiwa tipe kontrol utama dari Sekte Tang juga. Jika dia tidak bisa mengambil bagian dalam pertarungan 8 besar dengan kekuatan penuh, bagaimana jika rekan satu timnya terluka? Setelah masuk 8 besar, kesalahan apapun mungkin membebani seluruh kompetisi. Bahkan jika Wang Qiwer kalah, dia masih memiliki rekan satu tim lainnya. Semua yang terbaik, Qiwer. Huo Yuhao mengepalkan tangan kanannya tanpa sadar. Tiba-tiba, pada saat ini, pemandangan di arena mulai berubah. Cahaya emas kemerahan yang intens mulai berkontraksi dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua orang sekarang bisa melihat bahwa tanah arena dipanaskan sepenuhnya merah. Cahaya, yang perlahan-lahan surut ke satu titik, menjadi lebih dan lebih misterius. Itu mulai berputar dan berputar intens, membentuk bentuk-bentuk seperti riak air. Ini adalah bentuk Su Tianzhen bisa dilihat. Kedua telapak tangannya menjangkau ke langit, dan dia memegang matahari kecil. Namun, matahari telah berubah menjadi merah tua. Di tubuhnya, cahaya dari cincin jiwa keenamnya bersinar terang. Cincin jiwa hitam legam tampaknya telah mewarnai matahari, bahkan mengubahnya lebih gelap. Ini adalah Sun Gaze. Keterampilan jiwa keenamnya sebenarnya adalah Sun Gaze. Wang Qiwer dalam bahaya, He Kaitu berseru. Tanpa perlu penjelasannya, Huo Yuhao dapat dengan jelas melihat tujuan dari Sun Gaze. Ia mengumpulkan energi matahari, memampatkannya, dan memusatkannya. Lampu emas kemerahan terkonsentrasi pada satu titik seolah-olah mengalir melalui corong. Tanpa ragu, disitulah Wang Qiwer berdiri. Memang, ini adalah kasus klasik di mana para penonton akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi dibandingkan dengan orang yang terlibat langsung. Wang Qiwer tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Yang bisa dia rasakan hanyalah suhu di sekelilingnya yang terus meningkat. Ketika semua cahaya terkonsentrasi pada titik itu, Su Tianzhen akan dapat melepaskan serangan yang menghancurkan. Sun Gaze adalah serangan yang sangat kuat. Namun, kondisi untuk mendapatkannya sangat sulit. Seseorang harus menemukan binatang buas bernama Sun Bak dan menemukan raja koloni Sun Baks. Hanya dengan demikian seseorang dapat memperoleh keterampilan jiwa ini. Tempat di mana bak matahari dapat ditemukan sama berbahayanya dengan daerah inti dari hutan bintang besar Dou. Menemukan raja serangga matahari bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam beberapa jam. Orang hanya bisa membayangkan kesulitan yang harus dialami Su Tianzhen untuk mendapatkan keterampilan jiwa ini. Namun, Sun Gaze juga merupakan serangan dengan banyak kemampuan. Itu dapat dikombinasikan dengan banyak keterampilan jiwa lainnya dari jiwa bela diri Sun, seperti Lofty Light Race dan Divine Sunlight. Selain itu, kekuatan ofensifnya sangat luar biasa. Bagi seseorang yang memiliki jiwa bela diri seperti miliknya, itu adalah langkah yang saleh. Memanfaatkan kemampuan Sun Gaze untuk dikombinasikan dengan serangan lain, Su Tianzhen telah mempersiapkan serangan ini untuk waktu yang sangat lama. Ketika dia akhirnya melepaskannya, itu akan sekuat serangan kekuatan penuh dari Soul Sage 7 cincin. Itu mampu melelehkan logam, dan hampir sama panasnya dengan Ultimate Fire. Tidak, saya harus memberi tahu Qiwer. Tatapan mata Huo Yuhao terkonsentrasi, dan cahaya keemasan bersinar dari murid-muridnya. Tepat ketika dia akan turun tangan dan memberitahu Wang Qiwer melalui deteksi spiritual, sebuah adegan aneh muncul. Sinar matahari yang menyusut dengan cepat tiba-tiba berhenti. Kemudian, auman naga yang jelas bisa terdengar. Senyum dingin terbentuk di sudut mulut Su Tianzhen. Sudah terlambat sekarang. Lofty Light Race dan Sun Gaze telah mengunci Anda. Saat ini, setelah ukuran domain dikurangi, Anda akan terbakar oleh matahari.
Bahkan Sage Jiwa tidak bisa melarikan diri. Apakah Anda tidak menunggu kesempatan Anda? Sekarang, mari kita lihat trik apa yang Anda miliki. Bahkan dengan teleportasi instan Anda, dapatkah Anda benar-benar lepas dari api matahari? Ekspresi dingin melintas di mata Su Tianzhen. Apakah dia benar-benar naif dan bodoh seperti penampilannya? Hanya dia yang tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Memang, cahaya yang semakin misterius itu berhenti sebentar. Kemudian, itu mulai menarik ke dalam dan segera, itu akan berkonsentrasi pada satu titik. Mata Huo Yuhao tertutup, dan kekuatan spiritualnya yang tak berbentuk menembus penghalang pelindung. Kekuatan spiritualnya habis pada tingkat yang luar biasa. Namun, saat kekuatan spiritualnya memasuki arena, dia segera membuka matanya. Cahaya keemasan di matanya memudar, dan ekspresi terkejut melintasi wajahnya. Cahaya akhirnya terkonsentrasi pada satu titik. Bingkai ramping Wang Qiwer bisa dilihat. Sudah kubilang, pergi dan mati. Su Tianzhen berteriak intens. Seolah-olah dia sudah melihat tubuh Wang Qiwer meleleh dan meledak di bawah tatapan Sun. Setelah mereka kehilangan Wang Qiwer, dia tidak percaya bahwa tim dari Shrek bisa mengancamnya lagi. Tidak perlu bersembunyi, aku tidak akan membunuhmu. Dari perspektif Su Tianzhen, Wang Qiwer, yang seharusnya tidak memiliki cara untuk menolak, mengangkat tangan kanannya. Tombak naga emas panjangnya menunjuk langsung ke langit. Semua sinar matahari terkonsentrasi berkumpul di sekitar tubuhnya. Meledak, tidak ada suara yang bisa didengar. Kemudian, cahaya terang yang luar biasa mulai bersinar. Itu tidak menusuk mata seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu menyilaukan dan bersinar. Pakaian Wang Qiwer hilang. Namun, dia saat ini memiliki lapisan marmer emas di atasnya yang sangat menarik. Aura yang menakutkan bisa dirasakan dari tubuhnya, dan rambutnya yang biru pucat beterbangan di belakangnya. Dia cantik secara alami, tetapi pada saat ini, mengenakan baju besi marmer emas, dia tampak lebih agung dan misterius. Aura mengerikan membuat bahkan Zheng Zan, Douluo Unbreakable, menarik napas. Su Tianzhen melihat pemandangan di depannya karena terkejut. Dia tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Dia sengaja berencana untuk menjebak lawannya, dan kemudian melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Namun, pada akhirnya, kekuatan serangannya hilang. Di sisi lain, lawannya bersinar sangat terang, seperti burung phoenix yang dilahirkan kembali. Apa yang sedang terjadi? Aku tahu, kata Huo Yuhao. Baru saja, ketika kekuatan spiritualnya menembus penghalang pelindung, dia bisa langsung merasakan aura Wang Qiwer meningkat dengan cepat. Karena itu, dia tidak memutuskan untuk terus membantu dia dengan deteksi spiritual. Sekarang, ketika dia melihat Wang Qiwer, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Guru sebelumnya menyebutkan bahwa Dewa Naga mandi di Sun Moon Essence, yang kemudian menciptakan naga emas dan naga perak. Naga emas mewarisi Brilliance of the Sun, yang akhirnya menjadi kekuatan tertinggi. Naga perak menyerap Brilliance of the Moon, yang akhirnya menjadi multi-elemen. Kekuatan naga emas berasal dari Brilliance of the Sun, yang juga merupakan sumber kekuatan matahari. Karena itu, bagaimana dia bisa takut api dari matahari? Jiwa bela diri Su Tianzhen adalah matahari, yang merupakan pelengkap terbaik baginya. Ini telah memungkinkan kekuatannya sendiri meningkat. Menurut pendapat saya, Qiwer tidak hanya mendapatkan kembali seluruh kekuatannya, tetapi kekuatannya sekarang juga mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan jiwanya secara keseluruhan bahkan mungkin telah meningkat. Petik 2. Guru Huo Yuhao telah menyebutkan secara alami merujuk pada Penatua Mu. Hanya Penatua Mu yang memiliki begitu banyak pengetahuan. Tidak ada yang tahu jika Dewa Naga ada. Namun, sejarah benua itu memiliki banyak catatan tentang naga emas dan naga perak. Mencoba mengalahkan naga emas dengan kekuatan matahari seperti menuangkan minyak ke api. Bei Bei tersenyum dan berkata, pengetahuan adalah kekuatan. Wang Qiwer mencengkeram tombak naga emas dan berjalan menuju Su Tianzhen. Kakinya, ditutupi dengan marmer emas, berjalan cepat di atas permukaan tanah, yang hampir sepenuhnya meleleh menjadi genangan logam. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Ketika Su Tianzhen akhirnya bereaksi,
matahari kecil di telapak tangannya bersinar dengan cahaya. Sinar matahari ilahi lainnya mendarat di Wang Qiwer. Wang Qiwer tidak punya niat untuk menghindar. Cahaya kemerahan emas menyebar ke seluruh armor emasnya. Semua yang dilakukannya adalah membuatnya lebih mengkilap. Bagaimana itu bisa menyakitinya? Kamu. Wang Qiwer berkata dengan jelas, aku tidak akan membunuhmu, dan aku harus berterima kasih padamu karena semakin menyempurnakan kekuatan dalam darahku. Jiwa bela diri saya adalah naga emas, dan itu baru dimurnikan pada saat ini. Kekuatan jiwaku meningkat satu tingkat juga. Jika Anda ingin terus meningkatkan kekuatan jiwaku, Anda dapat terus menyerang saya. Terima kasih. Wajah Su Tianzhen berubah. Pada saat itu, dia menyadari keadaan aneh yang dia alami. Jiwa bela dirinya sendiri akan semakin memperkuat jiwa bela diri lawannya. Selain itu adalah jalan satu arah. Ketika serangannya mendarat pada lawannya, itu seperti memberinya tonik. Oh sial, cahaya dari matahari padam. Su Tianzhen menatap Wang Qiwer dengan serius. Banyak ekspresi berbeda berkibar di wajahnya. Pada saat ini, tidak ada pihak yang menyerang. Douluo Unbreakable tidak bisa menyatakan bahwa putaran telah berakhir. Namun, semua orang bisa tahu bahwa chapter aneh ini memang telah berakhir. Aku menyerah, kata Su Tianzhen dengan kepala tertunduk. Wang Qiwer berkata dengan jelas, Anda seharusnya menyadari bahwa tidak ada dari Anda yang memiliki kesempatan lagi. Untuk ronde eliminasi individual, dalam kondisiku saat ini, aku bahkan bisa mengalahkan Sage Jiwa. Petik 2. Iya. Su Tianzhen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi penyesalan. Wang Qiwer. Iya. Karena kultivasi dan darahnya telah dimurnikan dan diperkuat, Wang Qiwer dalam suasana hati yang sangat baik. Dia juga menjadi lebih sabar. Andai saja kamu laki-laki, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mengejar Anda dan menjadi gadis Anda, seru Su Tianzhen saat dia mengepalkan tinjunya. Ekspresi kegembiraan di wajah Wang Qiwer membeku. Unknowable Douluo, yang akan mengumumkan hasil kompetisi, tersandung dan hampir jatuh ke genangan logam cair panas yang merupakan lantai arena saat ini. Para siswa dari Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant semua menutupi wajah mereka. Lu Jun membungkuk. Dia tidak berani memandangi kaptennya yang aneh. Su Tianzhen dengan cepat berdiri tegak dan menatap Zheng Zan, yang menatapnya seolah-olah dia orang asing, dan berkata, saya mengakui kekalahan. Tim kami mengakui kekalahan. Kami tidak akan bertarung lagi. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar arena. Tepat ketika semua orang bernapas lega, Su Tianzhen tiba-tiba berhenti, berbalik untuk melihat Wang Qiwer, dan berkata, Wang Qiwer, apakah Anda yakin Anda bukan pria yang menyamar? Wang Qiwer mencengkeram tombak naga emasnya dengan erat dan berkata dengan gelap, saya menyadari keputusan saya untuk tidak membunuhmu adalah kesalahan. Sampai jumpa. Su Tianzhen berkata sambil berlari pergi tanpa ragu-ragu. Dia berlari, melompat, berjungkir balik di udara, dan dengan sangat cepat turun panggung. Tanda hubung. Chapter pertama dari chapter 8 besar berakhir dengan cara yang lucu. Setelah Wang Qiwer meninggalkan arena, dia melambai pada rekan satu timnya, dan kemudian menghilang seketika. Bagaimanapun, baju besi yang terbentuk dari api matahari tidak bisa bertahan lama. Dia tidak punya apa-apa di bawah baju besi. Selain itu, dia ingin menyerap semua yang dia dapatkan hari ini untuk menjaga peningkatan kekuatannya sendiri. Shrek Academy menjadi tim pertama yang masuk 4 besar. Chapter berikutnya di chapter pertama adalah antara Sekte Proudword dan Sekte Naga Langit. Mereka berdiri dan berjalan ke zona menunggu sambil saling memandang. Permusuhan antara kedua tim tampaknya tidak terlalu kuat. Sebaliknya, mereka berdua berbagi sentimen serupa di benak mereka. Wang Qiwer terlalu kuat. Pada awalnya, karena kekuatan rata-rata Akademi Shrek tidak sekuat itu, beberapa sekte kuat tidak memperhatikan mereka, sampai mereka menyaksikan pertandingan mereka melawan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial. Penampilan Akademi Shrek sangat luar biasa. Meskipun tim dari Shrek adalah tim satu wanita, bahwa seorang wanita di tim mereka terlalu kuat. Ketika mereka menyaksikan Wang Qiwer pergi, bahkan penguasa roh jahat yang kuat dari Sekte Roh Kudus tampak waspada. Baru saja,
Serangan yang lebih kuat dari Sol Sage bisa dikerahkan hanya untuk mempercantik pakaiannya. Wang Qiwer, yang sudah menjadi guru jiwa paling kuat di turnamen ini, telah menjadi lebih kuat. Siapapun dari 6 tim lain mungkin bertemu dengannya. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Di antara 6 tim, hanya Tang Sekte yang tampak nyaman. Ketika putaran pertama untuk pagi hari berakhir dengan Radiant City Soul Engineering Academy mengakui kekalahan, turnamen itu dapat bergerak dengan sangat cepat. Sekte Proudsword dan Sekte Naga Langit memasuki zona menunggu. Mereka diberitahu bahwa mereka memiliki waktu untuk mempersiapkan. Arena harus dibersihkan dan dipelihara. Waktu diperlukan untuk top stage yang meleleh untuk menjadi dingin. Selanjutnya, logam yang menetes telah mempengaruhi penghalang pelindung, yang juga perlu disetel dengan baik. Tanda pisah. Di podium utama, Chu Zi berbisik pelan di telinga Su Tianran. Yang mulia, Su Tianzhen dan Anda. Dia telah melihat Su Tianran menggunakan kekuatannya sebelumnya. Oleh karena itu, dia tahu tentang jiwa bela diri turun-temurun dari keluarga Kekaisaran Sun Moon. Wajah Su Tianran terlihat aneh ketika dia berkata, itu adalah saudara perempuan saya yang pemberontak. Gadis itu tidak mendengarkan siapapun. Ayah memperlakukannya dengan sangat ramah. Chu Zi membuka matanya kaget dan berkata, dia seorang putri. Ini. Su Tianran secara alami mengerti apa yang dia maksudkan ketika dia tersenyum pahit dan berkata, itu benar, dia adalah adik perempuan saya yang kasar, pemberontak, dan tanpa beban. Dia juga satu-satunya putri di cabang utama keluarga Kekaisaran. Ketika dia lahir, dia sangat lucu dan lucu. Oleh karena itu, ayah menamainya Tianzhen, dan dia dikenal sebagai Putri Tianzhen. Namun, siapa yang mengira bahwa gadis ini bisa menciptakan begitu banyak masalah bagi seluruh keluarga Kekaisaran? Dia mencuri makeup dari selir, menghancurkan istana istirahat ayah, dan bahkan membakar paviliun utama. Ketika dia akhirnya tumbuh dewasa, ayah ingin mengirimnya untuk belajar di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, tetapi dia tidak mau pergi. Sebaliknya, dia ingin belajar di Shrek Academy. Anda harus tahu bahwa hubungan kami dengan Shrek Academy tidak pernah baik. Sementara dia nakal, dia juga favorit ayah, dan saudara-saudaraku dan aku semua menyukainya. Secara alami, kami tidak akan membiarkan dia mengambil risiko seperti itu. Untuk ini, ayah meledakkannya untuk pertama kalinya, dan menghardiknya untuk sementara waktu. Setelah landasannya, dia masih memilih untuk tidak pergi ke Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, karena dia masih memberontak. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk pergi ke Radiant City Soul Engineering Academy. Berbicara tentang itu, dalam hal kultivasi, Putri Tianzhen adalah yang terbaik dari semua saudara kandung saya. Itu adalah prestasi baginya untuk masuk 8 besar. Namun, dia terlalu memalukan. Beruntung bagi saya, dia tidak menyebutkan bahwa dia adalah seorang putri. Jika tidak, saya akan benar-benar dipermalukan. Chu Zi tersenyum dan berkata, Putri Tianzhen sangat menggemaskan. Ini bukan hal yang buruk. Saya suka kepribadiannya yang langsung dan riang. Dia tidak tampak lelah sepertimu, yang mulia. Petik 2. Su Tianran tertawa pahit dan berkata, tepat. Sementara aku dan saudara-saudaraku saling bertarung, kami semua sangat menyukainya. Semakin kita merusaknya, perilakunya akan semakin tidak terkendali. Tidak ada jalan lain. Dia harus kembali ke istana setelah lulus. Sebagai saudara iparnya, tolong bimbing dia dengan baik. Jika dia bisa setengah pintar dan patuh seperti Anda, saya tidak perlu terlalu khawatir. Saya tidak tahu masalah apa yang akan dia sebabkan selanjutnya. Juga, jika Anda bisa, bantu saya mencari bakat luar biasa dari generasi muda di Radiant City. Bantu saya menemukan suami yang baik untuknya, dan saya akan lebih nyaman. Petik 2. Chu Zi tersenyum dan mengangguk setuju. Dia bisa mengatakan itu sementara Su Tianran berusaha membuat situasinya terdengar tak berdaya. Dia sangat peduli pada Putri Tianzhen. Tanda pisah. Di area istirahat, Bei Bei berkata kepada Huo Yuhao dengan suara rendah, Yuhao, setelah berada di kompetisi ini, saya menyadari saran Anda untuk akademi itu benar. Huo Yuhao tertegun, tetapi dengan cepat mengerti apa yang dia maksud. Kakak lelaki,
Apakah maksud Anda kombinasi alat jiwa dan penguasa jiwa? Bei Bei mengangguk. Selama beberapa tahun terakhir, ketika Kekaisaran Sun Moon mengembangkan alat jiwa mereka dengan cepat, Shrek berada dalam posisi yang semakin tidak menguntungkan. Namun, sejak leluhur memutuskan untuk mengembangkan alat-alat jiwa, saya menyadari bahwa kita akhirnya berada di jalan yang benar. Tidak heran Sun Moon Empire mencurahkan begitu banyak energi untuk alat jiwa. Insinyur jiwa sebenarnya bisa sangat kuat. Namun, mereka tidak memiliki cukup banyak orang berbakat untuk menjadi guru jiwa. Di sisi lain, akademi kita juga. Dalam aspek ini, 3 negara asli dari benua Douluo jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Sun Moon. Setiap tuan jiwa dan jiwa bela diri memiliki kelebihan yang unik. Pada saat yang sama, mereka memiliki kelemahan mereka sendiri juga. Dengan kehadiran alat jiwa, mereka akan dapat memperbaiki kelemahan ini. Lebih jauh lagi, ketika master jiwa dan alat jiwa bekerja sama secara erat, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan. Rencana tentara terakhirmu telah berhasil. Saya merasa bahwa setelah Anda pulih, Anda akan mengalami transformasi. Lihat, selain Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant, yang telah dieliminasi, tim lain yang masuk 8 besar semua sekte master jiwa. Juga, banyak dari mereka yang tahu cara menggunakan alat jiwa. Semua orang bisa melihat tren ini. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kakak laki-laki, sekte Tang juga tidak lemah dalam hal alat jiwa kita. Ketika kita kembali, kita harus meminta Penatua Suan membuat alat jiwa yang tepat untuk kita masing-masing. Bahkan, alasan utama mengapa Kekaisaran Sun Moon dapat mengalahkan 3 negara asli di benua Douluo dengan alat jiwa adalah karena perbedaan kekuatan di tingkat tinggi. Dalam hal kekuatan bertarung individu, seorang insinyur jiwa kelas 9 tidak dapat menandingi titlet Douluo berdering 9. Namun, di medan perang, situasinya berbeda. Kekuatan penghancur yang bisa dibawa oleh seorang insinyur jiwa kelas 9 ke medan perang jauh melebihi kekuatan dari titlet Douluo berdering 9. Selain itu, ada banyak kemungkinan untuk alat jiwa. Oleh karena itu, Titoul Douluo tidak memiliki keunggulan keseluruhan atas insinyur jiwa kelas 9. Akademi Shrek, dan 3 negara sebelumnya, mungkin sedang mengembangkan alat-alat jiwa, tetapi kami mulai terlambat dan dalam hal alat-alat jiwa kelas atas, Kekaisaran Sun Moon jauh di depan kami. Jika kita ingin mengejar ketinggalan, kita perlu waktu. Tidak sulit bagi masing-masing negara untuk menyadari kombinasi ampuh dari para penganut jiwa dan alat-alat jiwa. Seperti Shrek, jika itu satu-satunya tujuan kami, tidak mungkin kami bisa mengalahkan insinyur jiwa kelas 9. Hal yang sama berlaku untuk sekte Tang. Tidak ada yang tahu berapa banyak alat jiwa kelas 9 yang telah dikumpulkan Kekaisaran Sun Moon selama bertahun-tahun. Meskipun kita tidak dapat memastikan jumlah mereka, sudah pasti bahwa kekuatan hanya satu dapat menghilangkan seluruh pasukan. Itu sangat menakutkan. Karena itu, jika kita ingin melawan Kekaisaran Sun Moon, kita harus menunda mereka sebanyak mungkin untuk penelitian dan pengembangan kita sendiri untuk mengejar ketinggalan. Lagi pula, dalam hal titlet Douluo, 3 negara asli benua akan selalu memiliki keuntungan, bahkan jika Kekaisaran Sun Moon memiliki gereja Roh Kudus. Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, kamu benar. Namun, Kekaisaran Sun Moon berada di ambang mencolok. Saya merasa bahwa begitu putra mahkota naik tahta, dia akan memulai perang skala penuh. Waktu tidak menunggu siapapun. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, itu bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Kekuatan seseorang terlalu kecil. Petik 2. Bei Bei berkata, jika perang benar-benar terjadi, apa yang akan Anda lakukan? Huo Yuhao berkata tanpa ragu-ragu, aku akan meminta tentara Star Luo Empire. Oh, Bei Bei dapat melihat bahwa Huo Yuhao jelas telah merencanakan ini. Di sisinya yang lain, Wang Donger menatap Huo Yuhao karena terkejut. Dia belum pernah mendengar dia menyebutkan ini sebelumnya. Huo Yuhao berkata, setelah tubuh saya pulih, dan saya mencapai beberapa keberhasilan akademis, saya harus mengurus semuanya di rumah. Wang Donger tiba-tiba angkat bicara, kamu akan membalas dendam. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan membalas dendam, tetapi tidak sekarang.
Sebagai seseorang dari Kekaisaran Luostar, tidak peduli betapa aku membenci keluarga, aku harus melayani negaraku. Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk membantu negara saya melawan musuh asingnya. Pada saat yang sama, saya harus perlahan-lahan maju ke posisinya, dan bahkan mungkin melampaui itu. Hanya dengan begini aku bisa memaksanya untuk bertobat sebelum kuburan ibuku. Petik 2. Wang Donger menghela nafas dan berkata, Yu Hao, kamu benar-benar telah berubah. Huo Yu Hao terkekeh dan berkata, saya tidak membenci dunia seperti dulu ketika saya masih muda, kan? Wang Donger mengangguk. Huo Yu Hao berkata, guru pernah bertanya kepada saya, apa tujuan hidup? Pada saat itu, saya menjawab, balas dendam, tanpa ragu-ragu. Itulah keinginan saya. Dengan kata lain, kerja keras saya terutama didorong oleh keinginan kuat untuk membalas dendam. Namun, guru kemudian bertanya kepada saya, apa yang terjadi setelah balas dendam? Saya tidak bisa menjawabnya. Pada saat itu, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan setelah saya membalas dendam. Guru kemudian berkata, saya tidak berharap Anda pergi dan menyelamatkan umat manusia, tetapi saya berharap Anda bisa menjadi orang yang baik. Karena Anda tidak memiliki tujuan untuk masa depan Anda, izinkan saya memberi Anda tujuan ini. Petik 1. Kemudian, bingung, saya bertanya kepada guru, apa definisi orang yang baik? Guru tersenyum, dan memberitahu saya, untuk membuat lebih banyak orang tersenyum. Pada titik ini, Huo Yu Hao tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening sesaat, sebelum melanjutkan. Jika ada perang, tidak ada yang tahu berapa banyak orang akan binasa. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan menjadi pengungsi. Karenanya, saya berharap bahwa dengan mengambil bagian dalam perang, saya akan dapat mempersingkatnya. Begitu perang berakhir, banyak orang akan tersenyum bahagia. Tentu saja, jika mungkin, saya berharap tidak akan ada perang untuk memulai. Namun, apa yang bisa saya lakukan masih terlalu terbatas. Petik 2. BB terkejut dengan apa yang dikatakan Huo Yu Hao. Dia tidak pernah berharap adik lelakinya mengatakan hal-hal seperti itu. Wang Donger juga kaget. Dia mencengkeram tangan Huo Yu Hao dan berkata dengan lembut, aku juga ingin menjadi orang baik. Ketika kamu melakukan semua ini, aku akan selalu berada di sisimu. Petik 2. BB tiba-tiba tersenyum. Dia meletakkan tangannya di bahu Huo Yu Hao dan berkata, sebelumnya, saya merasa bahwa Sekte Tang tidak memiliki cita-cita atau tujuan. Namun, saya yakin saya telah menemukannya sekarang. Terima kasih, Yu Hao. Petik 2. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum. Tidak ada yang perlu dikatakan. Pada saat ini, arena telah dibersihkan, dan putaran kedua pertarungan untuk 8 besar akan segera dimulai. Tanda hubung. Chapter pertama, chapter kedua, Proud-Sword Sect versus Heavenly Dragon Sect. Sekte Tang tidak begitu mengenal kedua sekte ini. Pada tahap ini, jika ada yang ingin menang, mereka harus menggunakan semua kekuatan mereka. Karenanya, ini adalah waktu terbaik untuk mengamati lawan mereka, itulah sebabnya mereka datang lebih awal. Sementara Wang Qiwer telah pergi, bersama dengan rekan satu tim wanita lainnya, anggota tim lainnya dari Akademi Shrek, seperti Dai Huabing, Xie Xuanyu, Zhou Shichen, Cao Jinxuan, dan beberapa lainnya, tetap tinggal di belakang untuk menonton dan membuat persiapan. Pemenang pertarungan ini, baik itu Sekte Proud-Sword atau Sekte Naga Langit, akan menjadi lawan mereka. Kompetisi ini masih sedang direvisi oleh Douluo Unbreakable dan Insinyur Jiwa kelas 9, Zheng Zhan. Orang pertama yang dikirim kedua belah pihak adalah pemuda besar dan tinggi. Pesaing dari Proud-Sword Sect mengenakan pakaian hijau yang ketat. Tingginya setidaknya 1,8 meter, dan meski harus berusia di bawah 20 tahun, ia tampak sangat dewasa. Bahunya lebar, dan lengannya sangat panjang. Khususnya, tangannya besar, dan jari-jarinya panjang dan tebal. Ketika mereka melihat orang ini berjalan di atas panggung, Ji Juechen memiliki reaksi terbesar di antara semua orang dari Tang Sect. Ki pedang setajam silet mulai naik darinya. Sementara itu sesaat, itu menarik perhatian semua orang dari Sekte Tang. Ji Juechen menyipitkan matanya. Ada pandangan fanatik di matanya saat ini. Dia mengetuk ringan sandaran lengan kursinya.
Huo Yuhao dan Jing Zian sering melihat reaksi ini darinya. Itu berarti keinginannya untuk bertarung sudah maksimal, dan dia sangat ingin bertindak. Jelas, pemuda dari Sekte Proud-Sword telah membangkitkan sentimen ini dalam dirinya. Di sisi lain, seorang pemuda dengan pakaian merah ketat muncul. Dia juga tinggi dan kekar, tetapi dia sedikit lebih pendek daripada pemuda dari Sekte Proud-Sword, namun tampak jauh lebih kencang dan lebih luas. Rambutnya, yang terlihat sekeras logam, berwarna oranye merah dan pendek. Keduanya sangat kuat. Berkat kinerja menakjubkan Wang Qiwer di chapter individu, setiap tim sekarang mengirim rekan satu tim mereka yang paling kuat di chapter pertama. Jika tidak, mereka akan menderita seperti Akademi Teknik Kekaisaran Sun Mun Sun dan Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant, dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan kehilangan momentum mereka. Itu bukan hal yang baik. Oleh karena itu, bahkan jika mereka berdua bukan anggota yang paling kuat dari Sekte Proud-Sword dan Sekte Naga Surgawi, mereka tidak terlalu jauh. Sebutkan namamu. Sekte Proud-Sword, Wu Yifan. Sekte Naga Langit, Xing Yan. Kedua pemuda itu menyebutkan nama mereka, tetapi mereka saling menatap dengan tegas. Niat kuat untuk bertarung jelas bisa dirasakan oleh mereka berdua. Silakan mundur dan bersiaplah untuk kompetisi. Sementara Zheng Zan merasa tertahan di chapter sebelumnya, itu berakhir, dan dia sekarang akhirnya bisa bersantai. Pada saat ini, saat dia menjadi wasit pertandingan antara dua sekte yang relatif normal, dia tampak dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Kedua pesaing mundur ke masing-masing ujung arena. Ketika mereka berbalik untuk saling berhadapan, mata mereka mulai bersinar. Niat bertarung yang kuat dan tak terkendali muncul. Mulai. Tepat setelah Zheng Zan mengatakan itu, Xing Yan dari Heavenly Dragon Sect menyerang terlebih dahulu. Dia mengambil satu langkah dan dengan keras, seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti peluru meriam. Di udara, dua cincin kuning, dua ungu, dan dua jiwa hitam muncul. Dia adalah seorang elit. Tidak hanya dia seorang kaisar jiwa 6 cincin, tetapi dia juga memiliki kombinasi cincin jiwa yang ideal. Namun, mengapa gaya bertarungnya terlihat begitu akrab? Semua orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama di benak mereka, gaya bertarungnya sepertinya mirip dengan Wang Qiers. Namun, kekuatan kekerasannya yang eksplosif sedikit lebih lemah dari miliknya, tidak begitu menakutkan dan tak terbendung. Meski begitu, gaya keseluruhannya sangat mirip dengan miliknya. Di udara, cincin jiwa pertamanya mulai bersinar. Lapisan tebal, sisik Scarlet Dragon menyelimuti seluruh tubuhnya secara instan. Ini adalah jiwa bela dirinya, naga Scarlet. Raungan naga yang memekakkan telinga berdering dari mulutnya. Ukuran tubuh Xing Yan 2 kali lipat. Tubuhnya yang tebal ditutupi dengan sisik naga, termasuk bahkan wajahnya. Jelas, dia tidak terlalu jauh dari menjadi jiwa sage 7 cincin, yang bisa mengungkapkan tubuh sejati jiwa-jiwa. Di sisi lain, Wu Yifan juga bukan orang biasa. Menghadapi lawan pengisian daya, dia melangkah keluar dan menempatkan jari telunjuk dan jari tengahnya bersamaan. Lalu, dia menunjuk ke depan dengan kedua jari. Seketika, raungan bisa didengar. Pedang hijau lebar muncul di udara. Demikian juga, dua cincin kuning, dua ungu, dan dua jiwa hitam muncul. Namun, mereka tidak muncul di tubuh Wu Yifan, tetapi sebaliknya, di pedangnya. Cincin jiwa pertamanya mulai bersinar. Cincin jiwa para penguasa jiwa normal akan bersinar terang ketika mereka melepaskan keterampilan jiwa mereka, lingkaran cahaya itu melebar keluar atau bertambah besar. Namun, cincin jiwa Wu Yifan berbeda. Cincin jiwa pertama bersinar di pedang hijaunya dan mulai berkontraksi, dan sepenuhnya terserap ke pedangnya. Lampu hijau pada pedang menyala, dan sinar cahaya pedang melesat keluar dengan pekikan memekakkan telinga saat menembus ke arah Xing Yan dari Heavenly Dragon Sect. Tidak heran dia berasal dari Sekte Proud-Sword. Jiwa bela dirinya adalah pedang ini. Menghadapi ki pedang yang tiba-tiba ini, wajah Xing Yan berubah. Dalam hal kekuatan ledakan, dia tidak sekuat Wang Qiwer, gadis naga emas, dan tentu saja jauh lebih lambat. Jika Wang Qiwer adalah penyerang, Wu Yifan masih bisa menggunakan pedangnya Qi, tetapi pada saat itu mencapai dia, Wang Qiwer mungkin sudah di depannya. Saat ini, Xing Yan masih 20 meter jauhnya.
Menghadapi ki pedang yang masuk, cincin jiwa ketiga Xing Yan mulai bersinar. Dia membuat lingkaran dengan tangannya, dan cahaya merah gelap yang intens muncul di cakarnya. Langsung menuju ki pedang. Bukan hanya dia ingin mempelajari gaya bertarungnya, tetapi dia juga ingin belajar kekuatan giginya. Dalam beberapa hari terakhir, Sekte Naga Langit telah mempelajari gaya bertarung Wang Qiwer yang paling rajin. Alasannya sederhana. Jiwa bela diri semua murid Sekte Naga Langit adalah naga. Beberapa jiwa bela diri naga lemah, sementara yang lain kuat. Namun, mereka semua mewarisi keanggunan naga yang angkuh. Ketika Wang Qiwer bertarung, dia menunjukkan gaya angkuh dan elegan yang memikat semua orang dari Sekte Naga Langit. Oleh karena itu, para siswa dan guru sekte meneliti gaya bertarung Wang Qiwer dan mempelajari esensinya. Kemudian, mereka mengajarkannya kepada murid-murid mereka. Menghadapi lawan yang menyerang secara langsung, mereka tidak akan menghindari serangan lawan mereka. Manfaat dari ini tidak hanya tampil kuat. Melalui analisis hati-hati Heavenly Dragon Sekte, ini adalah cara terbaik bagi kedua belah pihak untuk melakukan kontak dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat yang sama, mereka juga bisa menekan lawan mereka dalam hal aura. Ini adalah cara yang bagus untuk bertarung jika kamu adalah master jiwa yang lebih kuat. Set. Suara menusuk telinga bisa didengar. Pedang hijau Qi hancur oleh pukulan Xing Yan. Namun, dia merasakan rasa sakit menembus tinjunya, dan luka bisa dilihat pada sisiknya. Itu tidak mudah untuk ditolak. Tidak semua orang bisa melakukan ini dengan sederhana. Wu Yifan melangkah maju setelah dia melepaskan pedangnya Qi. Tangan kanannya yang kuat mencengkeram gagang pedang. Ujung jari kakinya menyentuh lantai, dan kemudian dia melompat ke udara. Dia sekarang memegang pedangnya dengan kedua tangan saat dia menyerbu ke arah Xing Yan. Ketika dia memasuki kondisi fusi tubuh pedang ini, seluruh tubuh Wu Yifan tampaknya dipenuhi dengan ketajaman yang tak terlukiskan. Aura kuat berkembang darinya, pedang Qi di dalamnya jelas. Cahaya pedang setebal 3 inci dapat terlihat di pedangnya. Udara di depannya hancur, dan di ujung pedang, kekosongan hitam muncul. Seberapa kuat?